Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wa ma'asyiral muslimat, ikhwani wa akhwati, a'azzani Allahu wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Jalla wa Ala, merasakan kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah adakan di dalam diri kita ini, kenikmatan-kenikmatan yang tak terhingga, yang mana apabila kita semua mau menghitung nikmat-nikmat tersebut, pastilah kita semua tidak akan bisa menghitung kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah adakan di dalam diri kita. Maka ma'asyiral muslimin, saudara-saudariku yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, patutlah kita semua bersyukur kehadirat Allah Jalla wa Ala, sehingga dengan syukur yang telah kita lakukan, Allah akan menjaga kenikmatan ini. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya menjaga kenikmatan ini, tetapi akan menambah kenikmatan yang belum ada di dalam diri kita. Maka ini diantara kenikmatan, diantara keutamaan, kalau kita semua mau bersyukur kehadirat Allah Jalla wa Ala atas kenikmatan-kenikmatan yang telah ada di dalam diri kita. Jadi syukur yang telah kita lakukan akan
menjaga kenikmatan yang ada dalam diri kita, dan juga syukur tersebut akan menambah kenikmatan yang belum ada di dalam diri kita. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, inilah yang bisa kita lakukan dengan kenikmatan-kenikmatan yang telah ada dalam diri kita, yaitu bersyukur kehadirat Allah atas pemberian karunia kenikmatan-kenikmatan tersebut. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua di antara hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang mana ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada diri kita, kita mampu dan bisa bersyukur dengan kenikmatan tersebut, sehingga dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan pahala kepada diri kita, dan ini nantinya menjadi modal buat diri kita semua untuk menjadi pemberat timbangan kita, sehingga memudahkan kita semua menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa ma'asyiral muslimat yang sama-sama merindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semua sadar dan kita semua sudah tahu bahwasannya modal yang akan kita bawa, sesuatu yang akan kita bawa untuk berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana ini akan menjadi modal untuk kita, ialah amalan yang telah kita lakukan ketika kita semua ada di dunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi modal bekal yang akan kita bawa itu bukan harta yang banyak yang kita miliki, tetapi pahala-pahala, ketaatan-ketaatan, inilah yang akan menjadi modal untuk kita semua agar kita bisa berbahagia di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau melihat di antara beberapa ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada hambanya agar kita semua bersegera menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita semua diperintahkan oleh Allah agar kita semua berlomba-lomba dalam perkara kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam perkara kebaikan. Dan ayat-ayat yang lain pula menegaskan kepada kita semua agar kita dalam perkara akhirat, dalam perkara kebaikan untuk kita yang ada di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan agar kita semua bersegera, bercepat-cepat ke dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan ketika mengajak kepada hambanya untuk menuju surga dan juga ampunannya Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah. Dalam ayat ini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, Allah mengajak kepada kita, memerintahkan kepada kita agar kita wasari'u, bersegera, bergegas untuk menuju surganya Allah dan menuju kepada ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini mengajak kepada kita dengan menggunakan sighah atau bentuk dari fi'il amr, menunjukkan perintah. Wasari'u, bersegera. Dan dalam ayat yang lain juga Allah menegaskan ketika mengajak kepada hambanya dalam perkara surga dan juga ampunannya Allah Subhanahu wa taala, Allah juga mengatakan sabiqu ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah. Maknanya sama tetapi menggunakan lafaz yang berbeda. Sabiqu,
bersegeralah kalian semua, bercepat-cepatlah kalian semua menuju ampunannya Allah dan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa ala, kedua ayat tersebut mengajak kepada kita semua agar kita semua ketika melakukan suatu amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka lakukanlah dengan mubadarah, lakukanlah dengan bersegera, jangan ditunda-tunda, atau jangan dengan sengaja meninggalkan perkara tersebut. Jadi kalau orang sudah sengaja meninggalkan satu ketaatan, ini menjadi masalah besar buat dirinya. Maka hati-hati. Satu orang sudah biasa dengan sengaja meninggalkan suatu ketaatan, bisa jadi ini malapetaka atau masalah besar buat dirinya. Maka Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, yakhsha 'ala al-insani idza awwana nafsahu at-ta'akhur fil ibadah an yubtala bi an yu'akhkhirahu Allahu 'azza wa jalla fi jami'i mawatinil khairi. Jadi Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala beliau mengatakan yakhsha 'ala al-insani, maka dikhawatirkan, ditakutkan kepada semua manusia, kepada seseorang, idza awwina nafsuhu at-ta'akhur fil ibadah, ketika mereka semua diberikan kemudahan, atau ketika mereka semua idza awwada nafsahu, ketika mereka semua membiasakan. Jadi apabila seseorang sudah membiasakan dirinya at-ta'akhur fil ibadati, di dalam mengakhirkan suatu ibadah, an yubatala bi an yuakhirahu Allahu azza wa jalla fi jami'i mawatinil khairi. Jadi mereka semua akan dicoba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala mengakhirkan dirinya dari semua perkara-perkara atau tempat-tempat kebaikan. Jadi Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, ditakutkan, dikhawatirkan kepada seseorang apabila sudah membiasakan mengakhirkan suatu kebaikan, maka Allah akan akhirkan dia di dalam semua perkara-perkara kebaikan, di dalam semua tempat-tempat kebaikan. Maka ini menjadi pelajaran penting buat diri kita semua. Coba kalau kita mau melihat, alangkah di antara, berapa banyak di antara saudara-saudara kita semua yang mana mereka semua misalkan sudah meninggalkan suatu ketaatan, baik itu misalkan membaca Al-Quran dengan sengaja, meninggalkan sholat jamaah dengan sengaja, meninggalkan thalabul ilmi dengan sengaja, tanpa ada udzur, bisa jadi Allah memang akan akhirkan mereka semua dari perkara kebaikan-kebaikan yang lainnya. Itu baru mengakhirkan. Bagaimanakah keadaannya kalau memang meninggalkan dalam keadaan sengaja? Orang yang membiasakan akhir dalam ketaatan, Allah akan uji dengan apa? Mengakhirkan dalam semua ketaatan. Bagaimanakah dengan orang yang memang sengaja meninggalkan suatu ketaatan? Maka di sini saya mengajak kepada para jamaah agar kita semua senantiasa untuk istiqomah dalam rangka thalibul ilmi. Karena kalau kita lihat, banyak di antara saudara-saudara kita yang dulunya Masya Allah bersama-sama kita dalam majelis ilmu, tetapi sekarang sudah tidak hadir bersama diri kita. Ya atau tidak? Banyak di antara saudara kita dulu bareng-bareng dengan kita, mereka semua Masya Allah datang terus. Tetapi kalau kita melihat sekarang banyak di antara saudara kita yang mana mereka semua tidak hadir dalam majelis ilmu. Yang menjadi masalah, kalau memang ini Allah sengaja inginkan, maka ini menjadi masalah besar buat diri kita. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa ala,
Saya mengajak kepada para jamaah sekalian agar kita semua ketika melakukan suatu ketaatan segeralah bergegas dalam melakukannya. Jangan kita dengan sengaja meninggalkan suatu ketaatan. Bisa jadi sengajanya kita dalam mengakhirkan atau meninggalkan suatu ketaatan, inilah yang nantinya menjadi sebab buat diri kita Allah tinggalkan, Allah akhirkan kita semua dalam melakukan ketaatan. Dan ini nantinya akan menjadi kerugian yang sangat besar buat diri kita. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi masalah besar buat diri kita semua. Kalaulah memang kita misalkan belum bisa hadir dalam majelis ilmu, usahakan ketidakhadiran kita dalam majelis ilmu itu memang murni karena ada suatu udzur. Kalau ada udzur enggak menjadi masalah. Tetapi kalau tidak ada udzur, jangan sekali-kali meninggalkan. Kalau sekali ini sudah kita tinggalkan tanpa ada penyesalan, kita lihat sekali meninggalkan, tidak hadir, 2 kali, 3 kali, 4 kali, sampai setahun, bertahun-tahun tidak lagi hadir dalam majelis ilmu. Siapakah yang rugi? Yang rugi diri kita sendiri. Maka di sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, ini menjadi pelajaran besar buat diri kita semua. Karena dengan kita semua dijauhkan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini menjadi masalah besar dalam diri kita. Karena bukti bahwasannya Allah inginkan kebaikan dalam diri kita, Allah fahamkan kita dalam perkara agama. Itu buktinya. Tetapi kalau kita semua misalkan jauh dari perkara agama, jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi ini memang suatu bukti Allah tidak inginkan kebaikan dalam diri kita. Wal iyadu billah. Maka dari sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita, mudahkan kita semua dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan keistiqomahan yang kita lakukan, kita semua nantinya memiliki bekal yang sangat banyak yang akan membuat kita semua berbahagia di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa ma'asyiral muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang pada malam hari ini kita akan membahas bersama-sama, melanjutkan kajian kita berkaitan dengan fikih safar, yang mana pada minggu yang lalu kita telah membahas satu di antara keringanan yang Allah berikan kepada orang-orang yang melakukan safar, yaitu bisa melakukan yang namanya qasar, bisa melakukan yang namanya meringkas sholat atau mengurangi bilangan sholat. Yang tadinya ada 4 rakaat bisa diringkas, bisa dikurangi menjadi 2 rakaat. Maka selanjutnya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, kita akan lanjutkan kajian kita pada malam hari ini, yang mana berkaitan dengan syurut sholatul qasri atau syarat-syarat bolehnya melakukan sholat qasar. Jadi ada beberapa syarat yang mana kita semua boleh melakukan atau bisa menjadikan sholat yang kita lakukan menjadi sholat qasar. Itu ada beberapa syaratnya. Di antara syarat yang pertama ialah bahwasanya orang yang mau melakukan qasar, maka orang tersebut wajib ada niat safar. Jadi orang tersebut memang murni memiliki niat safar, ada keinginan ingin melakukan suatu perjalanan.
Maka sebagaimana telah kita ketahui, innamal a'malu binniyah. Jadi kalau memang kita melakukan suatu perjalanan, pastilah kita ada niatnya. Maka wajar syarat yang pertama untuk melakukan qashar ialah wajib ada niat safar. Kalau tidak ada niat safar, maka tidak diperbolehkan untuk melakukan qashar. Maka dikatakan wa ishtaratu 'indal Hanafiyah an takuna min syakhsin balighin as-safar fi ta'ah wa huwa syartun 'indal Malikiyah wa Syafi'iyah wal Hanabilah. Jadi di sini dikatakan bahwasannya yang namanya safar tadi, orang yang melakukan safar wajib ada niat agar bisa mengambil rukhsah yang namanya mengqashar salat. Ini syarat yang pertama. Tanpa adanya niat safar, maka tidak ada yang namanya salat qashar. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang selanjutnya ialah setelah ada niat yang dilakukan seorang yang ingin melakukan perjalanan, ada niatnya. Yang kedua ialah salat tersebut dilakukan ketika safar. Jadi ada niat, yang kedua dilakukan ketika safar. Jadi kalau belum safar berarti belum bisa mengambil yang namanya qashar. Karena sebagaimana telah kita katakan kemarin, bahwasanya qashar yang menyebabkan bolehnya qashar itu hanya safar. Maka kalau tidak ada safar, maka tidak ada hukum yang namanya qashar. Ada safar baru ada qashar. Tidak ada safar maka tidak ada yang namanya qashar. Maka ini hukum khusus. Hukumku khusus. Jadi yang namanya safar bisa menarik kemudahan yang namanya mengqashar salat. Itu perkara yang atau syarat yang kedua. Syarat yang ketiga ialah as-safaru mubah. Jadi safar yang memang diperbolehkan. Jadi safar yang memang dalam di perkara yang diperbolehkan. Jadi kalau safar dalam perkara maksiat, maka itu dilarang. Tidak boleh mengambil qashar. Sebagaimana telah kita katakan kemarin, bahwasannya ar-rukhsatu la tunatu bil ma'asi. Jadi yang namanya rukhsah, yang namanya keringanan itu tidak bisa dikaitkan dengan yang namanya apa? Maksiat. Kalau perkara itu kemaksiatan, maka jangan sampai mengambil rukhsah atau keringanan. Kenapa? Karena keringanan itu tidak bisa mengambil kemudahan. Maka safar yang membolehkan untuk mengqashar ialah safar mubah. Safar mubah itu boleh, apalagi safar dalam ketaatan. Jadi kita bagi safar menjadi 3 kemarin. Safar dalam ketaatan, safar dalam perkara mubah, dan safar dalam perkara maksiyah. Kalau kedua-duanya, ketaatan dan mubah ini boleh mengambil rukhsah. Tetapi kalau dalam perkara kemaksiatan, maka tidak boleh mengambil rukhsah. Ini syarat yang keberapa? Yang ketiga. Syarat yang keempat ialah al-khuruju, dia keluar dari kampungnya. Jadi syarat yang selanjutnya apa? Keluar dari kampung. Kalau belum keluar dari kampungnya, maka belum dikatakan safar. Bahkan dikatakan sampai rumah terakhir yang ada di kampung tersebut. Jadi kalau kita melihat para sahabat dulu, mereka semua mengqashar sholatnya atau bolehnya memulai qasharnya kapan? Ketika di akhir tenda dari kampung tersebut. Jadi kalau misalkan ada suatu desa, suatu kampung, dan terakhir rumah itu
maka dari situlah kita boleh memulai apa? Qashar kita. Tetapi kalau kita masih di kampung kita, maka itu belum ada yang namanya qashar. Qashar dibolehkan kalau sudah keluar dari kampung kita. Kalau masih dalam kampung, maka tidak diperbolehkan untuk mengqashar sholat. Karena kalau kita mengartikan yang namanya qashar itu safar, pergi. Berarti kalau kita masih dalam kampung kita, seakan-akan kita belum melakukan bepergian, maka wajar belum ada yang namanya qashar. Tetapi kalau kita sudah meninggalkan kampung kita sampai rumah terakhir yang ada di kampung tersebut, maka dari situ kita boleh untuk melakukan yang namanya qashar. Itu perkara yang keberapa? 3 atau 4? 3, 4. Perkara yang selanjutnya atau syarat yang selanjutnya untuk bisa melakukan yang namanya apa? Qashar. Yang selanjutnya ialah adamul iqtida bimuqimin. Jadi tidak boleh mengikuti atau bermakmum dengan orang yang lagi mukim. Jadi kalau orangnya walaupun safar, tetapi dia lagi makmum sama orang yang mukim, maka tetap wajib untuk melakukan yang namanya itmam atau menyempurnakan. Jadi kalau memang kita safar, mau nggak mau apa? Kalau ingin mengqashar sholat, jangan bermakmum dengan orang yang lagi mukim. Karena orang mukim itu mereka semua wajib itmam, wajib melakukan sempurna. Maka kalau kita misalkan safar bermakmum dengan orang-orang yang lagi mukim, maka mau nggak mau kita semua wajib menyempurnakan sholat kita dan tidak boleh mengqashar sholat. Kecuali kalau kita sholat sendiri nggak masalah. Tetapi kalau sholatnya bareng dengan orang yang mukim, maka mau nggak mau harus menyempurnakan sholat. Atau selanjutnya bermakmum dengan orang-orang yang safar juga, tetapi dia melakukan 4 rakaat. Contoh misalkan ada 4 orang yang lagi safar. Satu orang ini temannya dia ingin menjadi imam, tetapi dia mengambil pendapat bahwasanya dia melakukan sholatnya tidak menggunakan qashar, tetapi menggunakan itmam atau menyempurnakan sholatnya, menjadikannya menjadi 4. Maka yang ketiga ini ketika bermakmum dengan temannya tadi yang menyempurnakan sholat, mau nggak mau wajib menyempurnakan sholat. Kenapa? Karena imamnya melakukan sholatnya sempurna. Maka kalau kita bisa mengambil kesimpulan, kalau kita boleh qashar kapan? Jangan bermakmum dengan orang yang menyempurnakan sholatnya, baik itu orang yang mukim ataupun orang yang lagi safar. Intinya imam ketika sudah menyempurnakan sholatnya, maka makmum wajib mengikuti imam. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk makmum untuk diikuti. Kalau misalkan imamnya mereka melakukan dengan sempurna 4, maka makmumnya wajib mengikuti imam. Itu wajib. Jadi nggak boleh. Ketika imamnya 4, maka tetap ngikutin 4. Bukan kalau saya ini kan orang musafir, maka qashar, itu tidak dibenarkan. Maka kalau mau qashar, syaratnya jangan bermakmum dengan orang yang sholatnya sempurna. Kalau sholatnya sempurna, maka qashar tidak ada lagi. Maka di sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, kita akan lanjutkan kajian kita setelah kumandang adzan. Kepada yang bertugas, waktu dan tempat kami persilahkan.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. Selanjutnya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, setelah kita mengkaji di antara beberapa syarat untuk menjadikan salat menjadi qashar buat diri kita ketika safar, maka ada beberapa perkara-perkara yang wajib kita ketahui yang mana masih berkaitan dengan masalah qashar. Di antara perkara yang pertama ialah apabila seorang yang musafir melakukan sholat dalam keadaan dia lagi mukim, misalkan, jadi ketika misalkan dia lagi di tempatnya belum pergi dan dia lagi melakukan sholat, wasafara fi asna'is sholati, maka dia melakukan safar di dalam lagi melakukan sholat, maka fayajibu alaihi idmamuha, maka wajib atasnya untuk menyempurnakan sholatnya. Contoh misalkan, ini contoh, ketika ada seseorang yang misalkan dia lagi naik kapal di tempatnya, ya kan, lagi sholat, misalkan begitu, tahu-tahu ketika sudah sholat Allahu Akbar mulai, ya, setelah mulai perjalanan kapalnya, ketika sholatnya belum selesai sudah melewati batas kampungnya. Sejatinya kan dia boleh qashar ketika kapan mulai melewati kampungnya atau tempat ininya. Maka kalau misalkan dia sudah mulai sholatnya dari kampungnya tadi, walaupun ketika sudah melewati kampungnya belum selesai sholatnya, misalkan begitu, maka tetap wajib melakukan itmam, melakukan sempurna sholatnya. Jadi bukan berarti kalau misalkan kita mulai sholatnya di kampung kita, setelah kita keluar misalkan dari kampung kita, wah ini sudah boleh qashar, langsung mengqashar sholat kita, itu tidak benar. Tetap melakukan 4 rakaat. Kenapa? Karena dimulai sholatnya ketika di kampung kita. Berbeda kalau mulai sholatnya ketika di luar kampung. Kalau di luar tadi maka boleh sudah memulai qasharnya, begitu. Itu kalau memulainya kapan? Di kampung. Sudah mulai sholatnya, ketika sholat belum selesai sholatnya sudah keluar kampung, misalkan begitu, maka tetap menyempurnakan sholat, tidak boleh mengqashar sholatnya. Selanjutnya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Perkara yang selanjutnya pula yang perlu diketahui, bahwasanya ketika seorang musafir memulai sholatnya, idza bada'al musafiru sholatahu fis safar. Jadi seorang yang musafir, dia memulai sholatnya ketika safarnya. Tahu-tahu sebelum selesai sholatnya sudah sampai rumahnya. Ya, ini kebalikan dari yang pertama. Maka apa yang dilakukan? Yang dilakukan ialah wajib baginya untuk menyempurnakan sholatnya. Jadi tetap ketika sudah sampai rumahnya, misalkan belum selesai, maka wajib melakukan apa? Menyempurnakan sholat. Tetapi kalau sedikit lagi sudah mau sampai tapi selesai salamnya karena qashar tadi, maka enggak menjadi mengapa. Tetapi kalau misalkan belum selesai sholatnya, tahu-tahu sudah sampai kampung kita, maka tetap menyempurnakan 4 rakaat. Itu berkaitan dengan perkara apa tadi? Sholat ketika kita semua sudah sampai di kampung kita. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang selanjutnya ialah apabila seorang musafir itu lagi lupa dari sholatnya fis safari wa arada an yaqdiyaha fil hadar. Ketika dia lagi safar, tahu-tahu rupanya dia lupa melakukan sholat, dan dia ingat ketika ingin menggantinya ketika pulang atau ketika mukim, maka apa yang dia lakukan? Fayajibu qada'uha tammah. Wajib mengkodoknya, melakukannya secara sempurna. Jadi lupa sholat ketika safar, tetapi dikodoknya kapan? Ketika di rumah atau sampai kampungnya, maka wajib dilakukan secara sempurna. Berbeda kalau lupa terus dilakukan ketika safar, maka boleh dilakukan dengan apa? Dengan qashar, boleh. Tetapi kalau lupa dilakukannya atau digantinya ketika di rumahnya, di kampungnya, maka wajib dilakukan secara sempurna. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa ala. Begitu pula idza nasiyal musafir sholatan. Ketika seorang musafir yang dia lupa sholat di dalam safarnya, wa arada an yaqdiyaha fil hadar fayajibu qada'uha tammah. Jadi orang yang musafir tadi, ini yang perkataan tadi, orang yang lupa ketika musafir ingin mengganti sholatnya ketika sampai rumahnya, maka wajib menggantinya secara sempurna. Jangan diganti dengan menggunakan qashar. Kenapa? Li'annal qasra takhfifun ta'alluqu bi'udis safari. Karena yang namanya qashar itu adalah keringanan yang Allah berikan berkaitan dengan yang namanya safar. Kalau kita sudah sampai ke rumah, berarti sudah tidak dikatakan safar lagi. Maka kalau sholatnya yang lupa tadi digantinya, dilakukannya ketika di rumah, wajib dilakukan secara sempurna. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara yang selanjutnya, misalkan apabila ada seseorang yang melakukan safar dengan niatan pingin melakukan safar yang mubah awalnya, misalkan pingin rekreasi, tetapi setelah di tengah-tengah perjalanan orang tersebut mengganti niatnya untuk menggantikan safarnya untuk kemaksiatan, maka di sini orang tersebut tidak boleh mengambil keringanan. Yang tadinya awalnya niatnya misalkan pingin safar mubah, merubah dengan safar maksiat, maka tidak boleh mengambil keringanan. Begitu pula sebaliknya, misalkan ada orang yang misalkan safar pingin maksiat, tahu-tahu di pertengah jalanan dia tobat kepada Allah, kembali kepada Allah, pingin melakukan safar taat, maka di sini orang tersebut boleh mengambil keringanan yang Allah berikan kepadanya. Maka dari sini, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini diantara beberapa perkara yang memang harus kita ketahui.
agar kita semua ketika melakukan safar tadi tidak salah dalam menggunakan qasar yang Allah berikan kepada diri kita. Selanjutnya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang selanjutnya yang perlu diketahui pula ialah bahwasannya seorang yang musafir ketika dia melakukan sholat dengan orang yang mukim sebagaimana telah kita katakan tadi, maka wajib melakukan secara sempurna. Berbeda kalau orang yang musafir tadi menjadi imam. Maka kalau dia menjadi imam, maka dia boleh melakukan qasar. Dan yang makmum tetap wajib melakukan secara sempurna. Jadi kalau yang imamnya mengqasar sholat, maka yang boleh qasar itu hanya yang safar saja. Yang mukim maka tetap wajib menyempurnakan sholat. Maka biasanya seorang imam tadi setelah melakukan salam biasanya mengatakan lanjutkan sholat kalian. Lanjutkan sholat kalian. Itu biasanya kalau memang orangnya nggak paham. Tapi kalau orangnya sudah paham, ya jangan, ya sudah cukup kan berarti. Nggak perlu kita ngomong. Tetapi kalau misalkan ada orang yang nggak paham, kita beritahu, lanjutkan sholatnya kan begitu. Tetapi kalau sudah paham, ya nggak perlu kita beritahu. Itu berkaitan dengan apa? Sholatnya seorang musafir ketika menjadi makmum atau menjadi imam. Kalau menjadi makmum, maka wajib mengikuti imam. Tetapi kalau dia menjadi imam, maka terserah dia. Maka kalau dia qasar, maka boleh-boleh saja. Makmum yang memang tidak bisa mengambil rukhsah atau keringanan karena mukim, maka wajib menyempurnakan sholatnya. Perkara selanjutnya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang akan kita bahas ialah berkaitan dengan hal tusalla an-nawafilu fis safari. Apakah sholat sunnah itu dilakukan di dalam safar? Inilah yang menjadi pembahasan selanjutnya. Dalam permasalahan sholat sunnah yang dilakukan ketika safar, maka para ulama di sini mereka semua berbeda pendapat menjadi 5 pendapat. Jadi pendapat yang pertama mengatakan al-man'u min sholatin nafilati fis safari mutlaqon. Jadi dikatakan di antara pendapat yang pertama mengatakan dilarangnya sholat sunnah apapun atau tidak dianjurkannya sholat sunnah apapun ketika lagi safar. Ini pendapat yang pertama. Walaupun kita katakan nanti pendapat pertama ini berbenturan dengan dalil. Jadi yang mengatakan bahwasanya tidak ada anjuran sholat sunnah sama sekali ketika safar, nanti ada berbenturan dengan dalil. Tetapi ini ada di antara para ulama yang mengambil pendapat ini. Pendapat yang kedua, dan ini pendapat jumhurul ulama, mengatakan bolehnya melakukan sholat sunnah. Jadi kalau tadi melarang, kalau jumhur ulama, kebanyakan para ulama mengatakan boleh. Jadi boleh saja melakukan sholat sunnah apapun itu. Itu jumhur para ulama. Dalilnya apa? Dalilnya memang karena tidak ada larangan sama sekali yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak ada larangan yang datang dari Rasul, maka para ulama mengatakan boleh-boleh saja. Ini pendapat yang kedua. Dengan dalil yang juga para ulama mengatakan bahwasannya pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat duha yaumul fath wa raqatul fajri hina namu hatta tula'at syams. Jadi pernah suatu hari Rasul pun sholat duha, dan juga Rasul pernah melakukan sholat witir, dan juga sholat qobliyah subuh.
Maka dari hadis-hadis ini para ulama mengatakan boleh-boleh saja karena Rasulullah melakukan sholat sunnahnya dan tidak ada larangan sama sekali untuk meninggalkan yang namanya sholat sunnah. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwasanya jawazu mutlak atau tatawwu' wal man'u minar rawatib. Jadi boleh melakukan sholat sunnah semuanya kecuali sholat sunnah rawatib. Jadi sholat sunnah apapun boleh dilakukan, yang tidak dibolehkan ialah sholat sunnah rawatib, sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Ini diantara pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam dan juga diantara muridnya Ibnu Qayyim dan juga madhabnya Ibnu Umar. Jadi boleh melakukan sholat sunnah apapun itu, tetapi tidak sholat rawatib atau sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Pendapat yang keempat mengatakan man'u tatawwu' bin nahari dunal laili, larangan melakukan sholat sunnah di siang hari, tetapi boleh melakukan sholat sunnah di malam hari. Apa dalilnya? Dalilnya Rasulullah melakukan sholat witir. Itu di antara pendapat yang keempat. Pendapat yang kelima mengatakan man'u tatawwu' ba'dal fariidhah wa jawazuhu qablaha wa fin nawafil mutlaq. Jadi larangan untuk melakukan sholat setelah sholat fardu, tetapi kalau qobliyahnya boleh. Jadi larangannya itu yang nggak boleh itu hanya ba'diyahnya saja, tetapi yang boleh itu sebelumnya. Jadi kalau setelahnya itu dilarang, tetapi kalau sebelumnya dan sholat sunnah yang lainnya maka diperbolehkan. Tetapi ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita merujuk dan kembali kepada hadis-hadis, maka kalau kita bisa melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau melakukan safar, maka beliau kebanyakan hanya melakukan sholat sunnah yang memang ada sebabnya. Jadi kalau sholat sunnah yang memang ada sebabnya, maka kita boleh-boleh saja. Contoh, kita lagi safar, kita datang ke masjid, maka boleh lakukan sholat tahiyatul masjid. Ataupun misalkan kita sholat sunnah wudu, ataupun yang lainnya sholat taubah dan yang lainnya, maka itu semua boleh. Kenapa? Alasannya karena itu sholat yang memiliki sebab. Ataupun sholat yang memang sering dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baik dalam keadaan mukim atau dalam keadaan safar. Dua sholat, yaitu apa? Sholat witir dan juga sholat qobliyah subuh. Maka sholat inilah yang sering dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasul itu sholat sunnahnya biasanya kalau ada sebabnya, atau sholat sunnah subuh dan juga sholat sunnah witir. Yang lainnya beliau tidak melakukan. Maka dari sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, kalau kita mau mengambil pendapat atau melakukan sholat sunnah, maka lakukanlah sebagaimana yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lakukanlah yang memang ada sebab-sebabnya, atau lakukanlah sholat sunnah qobliyah subuh, dan lakukanlah sholat sunnah apa? Witir. Maka itu yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baik dalam keadaan mukim maupun dalam keadaan safar. Maka dari sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, ini diantara perkara-perkara yang mana berkaitan dengan yang namanya masalah qasar di dalam safar. Maka insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan memasuki tema yang selanjutnya, yaitu tentang keringanan yang kedua yang Allah berikan ketika kita melakukan safar, yaitu al-jam'u fis sholati, atau menjamak di dalam sholat.
Maka dari sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, kita berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah istiqomahkan kita dalam rangka mencari ilmu ini, dan semoga ilmu ini menjadi penyebab buat diri kita semua mudah memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala dan mudah untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yumkin hadza minni aqulu wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.